Oke teman-teman, kembali lagi ke video pengolahan indikator. Untuk indikator berikutnya yang akan kita buat yaitu indikator dengan tipe rata-rata. Di sini kita akan membuat indikator yang sering kita dengar yaitu RLS atau rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan tipe yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu indikator ini bertipe rata-rata. Dengan isian variabelnya yaitu bukan 0 atau 1, bukan 0 100, tapi adalah nilai mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Oke, berikutnya kita siapkan langkah-langkah untuk menghitung RLS ini. Untuk mula-mula kita hapus terlebih dahulu untuk memudahkan teman-teman yang membuat indikator ini dengan sheet baru, dengan window baru, yaitu kita hapus terlebih dahulu. Kemudian tahapannya masih sama. Yang pertama nanti akan ada 4 tahapannya, yaitu mengimpor data. Kemudian tahapan yang kedua yaitu membuat variabel bentukan. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu membuat desain survei. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu menghitung estimasi nilai indikator. Oke, langsung saja. Tahapan yang pertama yaitu mengimpor data. Kita gunakan data yang sama dengan indikator sebelumnya. Di sini seperti indikator APKPD ya tadi, tapi sama-sama menggunakan data survei sosial ekonomi nasional core dummy. Jadi ini adalah data dummy sekali lagi ya. Kita paste di sini. Kemudian langsung saja kita run. Nah, kemudian setelah data core ini kita run, kita pastikan bahwa tidak ada variabel-variabel terkait RLS di akhirnya ya. Kita cek misalkan di sini oke. Dia tidak ada ya, karena termasuk variabel yang akan baru kita buat. Kemudian kita langsung ke tahapan berikutnya yaitu membuat variabel bentukan. Di sini langkah-langkah untuk membuat variabel bentukan cukup panjang ya dari RLS ini, karena di sana di breakdown tentang apa itu jenjang, kemudian apa itu ijazah, kemudian apa itu TAMT, sampai juga barulah menghitung nilai RLS-nya. RLS-nya itu nilainya seperti apa, apakah mengikuti TAMT atau perlu ditambah 613 dikurang 1, itu ada aturan-aturannya. Namun karena di sini fokus kita adalah bagaimana membuat penghitungan ini bisa berjalan di R, jadi langsung saja dengan sintaks yang panjang ini bisa kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di bagian membuat variabel bentukan. Nah, kemudian setelah kita paste, bisa kita run dari atas ya. Untuk cang variabel bentukan ini kita run dengan segitiga hijau. Kemudian jangan lupa di sini untuk nama dataset kita itu bukan data saja tapi data core, sehingga perlu kita perbaiki di sini ya, yaitu data core. Kemudian data ini juga kita perbaiki jadi data core. Nah, kemudian sama juga ya, di sini juga data menjadi data core, dan di sini data juga menjadi data core. Dan juga sama di sini data menjadi data core, dan di sini data juga menjadi data core. Dan yang terakhir ini data core, ini juga data core, sampai di bawah. Oke, karena sudah kita perbaiki, kita coba run ya. Library-nya dplyr atau juga bisa menggunakan library tidyverse karena sama saja. Kita run, kita tunggu sampai warna hijaunya hilang. Jikalau hilang berarti proses sudah selesai. Kita cek di bagian akhir pasti ada variabel ijazah, kemudian variabel TAMT, RLS, dan jenjang. Oke, kemudian langsung saja kita ke tahapan berikutnya, yaitu membuat desain survei. Di sini tahapannya seperti sebelumnya sama ya. Jadi kita ke atas saja ke bagian desain survei dari sintaks sebelumnya. Mulai dari membuat strata dan cluster bisa kita copy, sampai membuat desain survei bisa kita copy. Kita Ctrl C atau klik kanan copy sama saja. Kemudian kita paste di bagian membuat desain survei, klik kanan paste atau Ctrl V.
Nah, di sini untuk strata klasternya kita run terlebih dahulu dengan desain survei yang bisa menyesuaikan dengan survei masing-masing. Di sini kita strata dan klasternya sudah kita definisikan seperti video-video sebelumnya. Kemudian di sini untuk membuat desain surveinya kita ganti bukan desain 3 tapi desain 4. Kita ganti ya desain 4. Nah, untuk bagian ID itu sama klaster, strata juga strata, tapi di bagian data karena kita untuk menghitung RLS ini adalah dengan syarat 15 tahun ke atas dan di bagian-bagian atas ini tidak melakukan filter untuk usia 15 tahun ke atas dan pasti akan ada yang bernilai NA kalau misalkan kita gunakan filter 15 tahun ke atas, sehingga di bagian data lah kita definisikan untuk subset yang hanya 15 tahun ke atas. Bagaimana caranya? Sehingga di bagian desain ini kita tuliskan subset, kemudian data core nih, kemudian kita beri koma. Nah, usia tadi di kolom berkode apa, yaitu R407 dengan syarat 15 tahun ke atas atau lebih dari sama dengan 15. Weight-nya sama yaitu FWT. Oke. Setelah tadi kita run yang atas ya, kemudian kita ke bagian membuat desain survei ini. Untuk namanya kita beri desain 4, kemudian kita run. Kemudian kita tunggu sampai proses ini selesai. Nah, sehingga setelah selesai kemudian muncul stratified 1 dan seterusnya, barulah kita menghitung estimasi nilai indikator. Nah, estimasi nilai indikator untuk RLS ini hampir sama dengan untuk yang proporsi perempuan, sehingga bisa kita scroll saja ke atas untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini di bagian membuat menghitung nilai estimasi indikator ya, untuk yang INDI tadi. Untuk estimasi nasional bisa kita copy. Nah, di sini kita bisa paste saja. Nah, estimasi nasional di sini numeratornya kita bukan INDI karena apa? Karena ketika kita mendefinisikan di sini, kita gunakan variabel bernama RLS. Di sini ya. Nah, di bagian kanan sendiri kita gunakan variabel bernama RLS yang nilainya itu dia bukan 01, bukan 0100, tapi dia 6, 12, 2, 17 dan seterusnya. Sehingga di sini untuk numeratornya kita ganti dengan nama RLS. Kemudian denominatornya itu NA, disagregasinya itu RNAS untuk nasional. Survei desainnya kita sesuaikan yaitu apa tadi? Desain 4. Nah, desain 4. Nah, sedangkan untuk survei datanya, subsetnya itu kita ganti ya, bukan is NA INDI, tapi seperti tadi yaitu R407 lebih dari 15. Kita tulis R407 lebih dari sama dengan 15. Nah, survei type-nya benar yaitu mean atau rata-rata. Bisa kita copy saja. Bisa kita run. Nah, maka akan muncul estimasi nasional 9,2505. Kemudian berikutnya kita melakukan estimasi level provinsi. Nah, ini bisa kita copy saja. Itu kita sesuaikan di bawah. Di sini kita buat cang baru. Nah, estimasinya kita ganti estimasi provinsi. Ini juga estimasi prof. Nah, apa yang membedakan di sini? Kita bedanya adalah di disaggregasinya yaitu R101 yaitu provinsi. Nah, bisa kita run saja. Kita tunggu sampai proses berwarna hijau ini berakhir atau finish. Dengan ditandai akan muncul tabel estimasi level provinsi seperti yang di atasnya ini untuk nasional. Nah, oke. Estimasi level provinsi sudah muncul seperti ini. Kemudian kita pastikan terlebih dahulu apakah sama dengan SPSS atau tidak. Kami telah melakukan penghitungan dengan SPSS. Contohnya di sini ya. Ini adalah output dari SPSS. Untuk RLS yang nasional estimasinya 9,2505. Kemudian kita cek di sini berapa? 9,2505 dengan uppernya itu 9,3144. Di sini berapa? 9,3144. Jumlah sampelnya atau unvectored code yaitu 89503. Kita cek di sini apakah 89503 benar. Oke. Kemudian untuk yang level provinsi ini belum kita ganti ya. Ini harusnya provinsi sebagai penanda yang benar gitu. Nah, untuk Aceh di sini 9,8679. Di sini kita cek Aceh
Aceh ya, 9,8679, dengan coba kita cek lowernya dari Sumatera Utara yaitu 10,0738. Jadi berapa? 10,0738. Oke, sama persis. Kemudian kalau coba kita lihat unweighted count-nya dari Aceh yaitu 3368 dengan 473.823 population size. 3368 kita cek. Nah, di sini sama ya, 3368. Oke, karena hasil antara AR sama SPSS sudah sama, bisa kita save terlebih dahulu dalam bentuk Excel dengan cara yang sama seperti indikator-indikator sebelumnya. Yaitu ini kita copy saja. Kemudian langsung kita paste di bagian bawah. Oke. Di sini estimasi nasional, estimasi provinsi, kemudian kita ganti bukan INDI 3 tapi INDI 4, atau bisa teman-teman ganti RLS gitu. Misalkan di sini aku tambahin RLS juga boleh, biar lebih lengkap gitu ya, menyesuaikan keinginan teman-teman. Langsung kita run. Oke, karena sudah, kita coba buka foldernya di bagian F, kemudian di bagian data, dan ada INDI 4 RLS, kita buka. Apakah 9,2505? Ya, 9,2505. Kemudian untuk provinsi 9,8679 seperti yang di SPSS. Oke, karena hasilnya sudah sama, maka terbukti bahwa penghitungan dengan SPSS dan R memiliki hasil yang sama dengan langkah-langkah sebagai berikut. Selamat mencoba dan selamat belajar ke tahap atau indikator berikutnya. Terima kasih.